130 tahun lalu, malam sunyi muncul pertama kali di dunia. Dunia dalam pusaran perang dan kematian tak terhitung jumlahnya. Hidup jadi suram dan orang mulai kehilangan harapan. Suatu hari, saat kematian dan kerusakan belum juga melambat, para ahli dari dunia berkumpul dan membentuk Aliansi Pusat Surgawi. Aliansi Pusat Surgawi membuat sekte untuk menghentikan malam sunyi. Mereka memilih ahli bela diri terkemuka, Bok Jinhu, dan dia menjadi pemimpin pertama sekte Surgawi Utara. Dengan adanya sekte baru ini, Aliansi Pusat Surgawi berjanji mendukung mereka. Mereka membeli teknik bela diri dan eliksir rohani dalam jumlah tak terhingga. Dengan itu, sekte Surgawi Utara menguat dan memukul mundur malam sunyi. Waktu berlalu, namun San jadi ketua sekte generasi kedua. Lalu, Yu Guangyan jadi ketua sekte generasi ketiga. Sekte Surgawi Utara sangat dihormati. Ini membuat para ahli bela diri terkemuka berkumpul di sana. Namun, peperangan masih berlanjut. Dan inilah dia, pria yang dipanggil Tembok Besar Utara. Ketua generasi keempat Sekte Surgawi Utara, Tembok Utara, Jin Guanho, beserta keempat pilar besar Sekte Surgawi Utara. Musuh maju ke arah mereka, dan mereka bersiap tanpa gentar sedikit pun. Mereka saling menerjang satu sama lain, dan salah satu dari empat pilar hanya menggunakan tangan kosong maju ke depan. Dia adalah Zhou Xianwu, si tinju besi. Bermodalkan tangan, dia berhasil mengalahkan musuhnya. Kemudian, datanglah seorang pria dengan sebilah tombaknya. Dia adalah Qiong Musaeng, si angin topan. Kemudian terlihat sepasang mata yang tajam sambil memegang sebuah pedang. Dengan satu tebasan, dia mengalahkan semuanya. Dia adalah si pedang hantu terkutuk, Yon Chonhua. Dan inilah empat pilar terakhir. Dengan sebilah cambuk, dia membasmi semuanya. Dia adalah Jae Hayokshim, si penguasa darah besi. Dan inilah sang ketua sekte generasi keempat. Dengan satu ayunan pedang dan hentakan ke bumi, dia berhasil menumpas semua musuhnya. Tokoh-tokoh ini sangat penting mengusir malam sunyi dari tanah utara. Hingga tampaknya malam sunyi sudah mentok saat melawan sekte Surgawi Utara. Malam sunyi menghilang. Tapi kemudian Jin Muon, anak ketua sekte Surgawi Utara. Ayah, ayah, sang tembok utara telah runtuh. Sang tembok utara berkata, sepertinya hanya terkuat yang berkumpul di sini. Di depannya berdiri sekumpulan orang yang disebut Langit Sembilan. Langit Sembilan adalah tokoh kuat dan tak tercapai yang menguasai dunia bela diri. Sang tembok utara bertanya dalam hati Aliansi Pusat Surgawi. Apakah ini perbuatanmu? Dia adalah salah satu dari anggota Langit Sembilan, pencari pengetahuan Seo Munhua. Jenius luar biasa yang menghidupkan kembali keluarga Xianmu yang sudah hancur. Rasa ingin tahu dan passion belajar membuatnya mendapat kebijaksanaan penguasa surgawi. Seomun berkata, Ketua Sekte Jin, apa kau berencana mengingkari kenyataan hingga akhir? Kenapa pelindung dari malam sunyi mengkhianati kita? Ketua Sekte Surgawi Utara menjawab, aku, Jin Guanho, selalu hidup jujur. Kau bilang aku yang berkhianat untuk malam sunyi. Hentikan omong kosong mustahil ini. Lalu Seomun menjawab, 4 pilar Sekte Surgawi Utara telah bersaksi melawanmu. Lalu ketua Sekte Surgawi Utara melihat ke arah depan, ke kanan dan ke kiri. Dia melihat dengan perasaan kecewa dan marah karena teman seperjuangannya mengkhianatinya. Lalu ketua sekte berkata dalam hati, kenapa kalian mengorbankan Sekte Surgawi Utara? Sungguh, aku jadi sendirian. Lalu ketua sekte menoleh ke arah putranya dan tersenyum. Ketua sekte berkata dalam hati, jadi mereka bersatu melawanku. Bahkan jika aku bertahan di sini, mereka akan melakukan apapun untuk menghentikanku. Ketua sekte berteriak, jadi begini, Aliansi Pusat Surgawi, aku akan patuh pada perintahmu. Anggota Langit Sembilan berkata dalam hati,
Saking terkejutnya, tenaga dalamnya luar biasa kuat. Sekte Surgawi Utara sudah terlalu kuat mengatasi malam sunyi. Mereka telah menjadi hambatan bagi kita. Selama Sekte Surgawi Utara berdiri, kita tidak akan memiliki kontrol penuh di seluruh daratan. Kemudian, Ketua Sekte Surgawi Utara berteriak lagi, hingga suaranya bergema di seluruh daratan. Mulai sekarang, Sekte Surgawi Utara dibubarkan. Murid Sekte Surgawi Utara harus pergi dan mencari rumah di tempat lain. Ini perintah terakhir dariku, Jin Kuan Ho, sebagai Ketua Sekte Surgawi Utara. Kemudian dia berkata lagi, bagaimanapun anakku kehilangan ibunya sejak kecil dan tumbuh sendiri di tanah tandus bagian utara ini. Berjanji padaku, kalian tidak akan menyentuhnya. Anggota Langit 9 terdiam. Lalu mereka menjawab, aku janji. Namun dalam hati mereka ingin sekali membunuhnya sampai ke akar-akarnya. Namun kondisi tidak memungkinkan. Jika mereka tidak mendengarkan, ketua fraksi rival akan melawan mereka. Ketua sekte menoleh ke arah anaknya sambil mengangkat pedangnya dan berkata, Muon, anakku, maafkan aku. Dengan pikiran yang masih bingung dan perasaan yang sedih, Muon lari ke arah ayahnya untuk menyelamatkan masyarakat dari malam sunyi. Sekte Surgawi Utara dibentuk dengan bantuan dan dukungan Aliansi Pusat Surgawi. Mereka tulus mengemban tugas ini selama ratusan tahun. Tapi ketua sekte keempat, Jin Kuan Ho, telah mereka hianati. 3 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan sepasang mata yang perlahan membuka mata. Dengan wajah yang kebingungan dan posisi badan disalib, dimerintih kesakitan. Lalu seorang pria besar berkata, akhirnya kau bangun, bukan begitu kawan? Lalu pemuda itu menjawab, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Pria besar itu berkata, oh, lihat mata bajungai ini, kukira dia lemah. Tapi ia terlihat lebih kejam dari yang kita pikir. Aku tidak tahu kelompok lain memperlakukanmu, tapi aku, Jang Paesan, bulan orang baik. Kau lihat, aku jengkel. Kami akan tinggal di sini 3 tahun karena bocah sepertimu. Sekarang, tunjukkan di mana senjata dan teknik bela diri itu kau sembunyikan atau kau biarkan kami membunuhmu dan kembali ke daratan utama. Lalu pemuda itu tertawa. Hahaha. Pria besar itu heran dan berkata, dia tertawa karena kesal pria botak menyerang pemuda itu menggunakan pisau ke arah jarinya. Lalu pemuda itu berteriak kesakitan ahad. Lalu dia berkata 9 langit. Lalu pria botak dan besar itu kebingungan dan kemudian pemuda itu berkata lagi, kau lupa perjanjian ayahku dengan Aliansi Pusat Surgawi. Lalu pria besar itu menjawab, 9 langit, Aliansi Pusat Surgawi. Ternyata pemuda itu adalah Mu Won, anak dari mantan ketua sekte generasi ke-4 Jin Kuan Ho.